Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ikhwah fillah hafizakumullah. Pada kali ini karena kita berada di bulan maulidnya Nabi Muhammad SAW, maka alangkah baiknya kita membahas tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bahas itu. Dan pembahasan ini akan Al-Fakir sampaikan tentang syafaatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bagaimana dikatakan oleh Sayyidah Aisyah, man ahabban nabiyya, ya, man ahabban nabiyya, istilahnya barang siapa yang cinta kepada Nabi, ya, aksara min zikrihi, banyak-banyak menyebut bersolawat kepada Nabi. Wasamratuhu, dan buah daripada kita banyak salawat kepada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, an yanala syafa'atahu, seseorang itu akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ya, kita bahas nih tentang syafaat Nabi. Syafaat Nabi itu banyak gitu ya. Ini akan Al-Fakir ambil keterangannya itu dari kitab Mirqatus Su'udit Tasdiq, ya. Mirqatus Su'udit Tasdiq yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Langsung saja ya. Wa syafa'atu nabiyina sallallahu alaihi wasallam aktsaru min 20 syafa'atan maqbulatan. Syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih daripada 20 syafaat yang diterima. Jadi syafaat Nabi itu banyak, lebih daripada 20. A'zamuha, syafaat yang paling besar, yang paling agung. Apa tuh syafaat yang paling besar dan paling agung dari Nabi Muhammad? Syafa'atuhu al-mukhtassatu bihi, syafaat yang dikhususkan hanya bagi Nabi Muhammad SAW, tidak diberikan kepada para nabi dan para rasul lainnya. Cuma Nabi. Apa itu? Li'irahatil khalqi walau kuffaran min tulil mauqifi liyu'ajjilallahu hisabahum. Syafaatnya Nabi itu yang paling besar, yang namanya syafaatul uzma, itu syafaat untuk menenangkan manusia nanti di mana, di alam mahsyar, di padang mahsyar, walau kufaran, walaupun orang kafir. Karena apa? Karena begitu lamanya menunggu proses hisab, ya, belum dihisab, belum diadakan penimbangan amal, ya, belum diadakan penimbangan amal, agar Allah segera menghisap mereka. Maka syafaat ini, ya, sebagaimana dalilnya dari mana? Kama akhrajahu Syaikhani wa ghairuhuma an Abi Hurairah. Ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan selain daripada keduanya yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, gitu. Wa tusamma al-maqamal mahmuda, dan syafaat ini dinamakan maqamal mahmud, satu kedudukan yang terpuji. Li'annahu yahmaduhu 'alaiha al-awwaluna wal akhirun. Karena syafaat ini dipuji oleh orang-orang yang awal, yaitu zaman Nabi Adam, wal akhirun, dan orang-orang yang akhir di akhir zaman. Wa min syafaati sallallahu alaihi wasallam syafa'atuhu fi dukhuli jama'atin al-jannata bighairi hisab bal yakumuna min kuburihim likusurihim. Dan di antara syafaatnya Nabi itu adalah syafaat untuk memasukkan segolongan kaum masuk surga tanpa hisab. Bahkan ketika mereka itu dibangkitkan Allah nanti di hari kiamat,
Mereka berdiri di atas kubur-kuburnya langsung masuk ke dalam surga tanpa dihisap lagi. Ya, dan ini sahabat ini mukhtassatun bihi sallallahu alaihi wasallam, dikhususkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak diberikan kepada para nabi, malaikat, wali, ulama, tidak diberikan. Ya. Nah ini kita mudah-mudahan dapat nih syafaat ini. Kalau syafaatul uzma kita nggak perlu minta. Karena apa? Orang kafir aja yang tidak beriman dapat syafaatul uzma untuk menenangkan mereka saja. Bukan untuk memasukkan orang kafir ke dalam surga. Ya nggak bakalan. Wa minha syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi jama'atin istahaqqun nara fala yadkhulunaha bal yadkhulunal jannata wa kadzalika hadhihi mukhtasatun bihi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara syafaatnya Nabi juga ada syafaat ini untuk segolongan orang-orang yang sudah diputuskan masuk neraka. Mereka tidak jadi masuk neraka, langsung dimasukkan ke dalam surga. Ini juga kita minta. Ini kita minta ya. Mudah-mudahan kita dapat nih. Kalau kita diputuskan Allah masuk neraka, kita nggak jadi masuk ke dalam surga. Wa minha syafa'atu sallallahu alaihi wasallam fi jama'atin dakhalun nara fayukhrajuna minha wa. Di antara syafaat Nabi juga ada juga syafaat yang untuk orang-orang yang sudah masuk ke neraka, ya, ya. Lalu mereka dikeluarkan dari neraka masuk ke dalam surga. Bahadhi ghairu mukhtasatun bihi sallallahu alaihi wasallam, ini tidak khusus bagi Nabi Muhammad. Bal takunu li ghairihi aidan minal ulama wal auliya wal malaikah wal anbiya. Tapi diberikan juga syafaat ini untuk siapa? Para ulama, para wali, para nabi dan para malaikat. Para malaikat, ya, nabi juga memberikan syafaat. Para wali, para ulama juga memberikan syafaat. Ya, ulama berikan syafaat kepada siapa? Ya, kepada murid-muridnya. Kepada murid-murid yang belajar kepada ulama itu. Yang cinta kepada ulama itu, yang membantu perjuangan dakwah ulama tersebut. Dapat syafaat ulama. Nah, orang yang nggak cinta kepada ulama, nggak pernah hadir di majelis ilmunya para ulama, nggak bakal bisa dapat syafaatnya para ulama. Ya, nggak. Ya. Juga para wali, siapa? Orang-orang soleh yang mereka, ya, orang-orang cinta kepada orang wali, orang-orang soleh, yang mereka dapat syafaat wali juga. Gitu. Wa minha syafa'atu sallallahu alaihi wasallam fi raf'i darajati unasin fil jannah. Ada juga syafaatnya Nabi Muhammad fungsinya itu untuk mengangkat orang yang sudah masuk surga, diangkat lagi derajatnya oleh Allah, lebih tinggi lagi. Wa minha syafa'atu sallallahu alaihi wasallam fi takhfifil adabi an ba'dil kafirin. Ya, ada juga syafaatnya Nabi Muhammad SAW untuk meringankan azabnya orang-orang kafir. Di sini dikatakan ka'amihi, seperti pamannya Nabi Abu Talib alal kaul, atas satu pendapat, satu kaul, satu pendapat. Ya Allah lam yuhihi lil imani bihi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah tidak menghidupkan lagi setelah dia mati untuk beriman kepada Nabi. Memang ada juga riwayatnya ya. Ya, kata di dalam satu hadis ya, bahwa Abu Thalib itu masuk neraka yang paling ringan. Apa neraka paling ringan itu? Seorang dipakein sendal yang terbuat dari api neraka, lalu api itu membakar tubuhnya dari awalnya kaki sampai otaknya, sampai ubun-ubunnya. Ya, sampai ubun-ubunnya gitu. Walladhi yuhibbu ala baitin nabi yaqulu bi anna Allah ahyahu wa amana bihi wallahu qadirun ala kulli syai'in. Dan orang-orang yang cinta kepada keluarganya Nabi, mereka berpendapat bahwa sungguhnya Allah menghidupkan lagi Abu Talib.
Dan setelah Abu Talib dihidupkan, dia beriman kepada Nabi. Dan Allah Maha Kuasa, Allah bisa. Ya, bisa. Jadi ada riwayat yang lain mengatakan, Nabi sedih ketika pamannya meninggal dalam keadaan tidak beriman. Lalu Allah Ta'ala hibur Nabi, bahwa Nabi dikasih wewenang oleh Allah untuk bisa menghidupkan lagi. Minta kepada Allah menghidupkan lagi Abu Talib untuk beriman kepada Rasulullah. Gitu. Untuk beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk ini syafaatnya Nabi kepada siapa? Untuk meringankan sebagian orang-orang kafir yang sudah masuk neraka, diringankan azabnya, yaitu Abu Lahab, pamannya Nabi, ya. Beliau ini ya diringankan azabnya setiap hari Senin. Kemudian keluar dari jari telunjuknya ini air untuk dia minum setiap hari Senin. Kenapa tuh dia dapat syafaat seperti itu? Karena ketika Rasulullah dilahirkan, ya, disampaikan oleh budaknya yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah, beliau langsung girang, langsung gembira dengan kabar kelahirannya Nabi, lalu dimerdekakannya itu Suwaibah, dan ia bersedekah dengan 100 ekor onta karena begitu senangnya ponakannya lahir, Nabi Muhammad. Jadi dia dapat syafaat setiap hari Senin, itu diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bulan Maulid nih kita girang lahirnya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan sebab kita girang dengan lahirnya Rasulullah, kita dapat syafaat Rasulullah SAW, sebagaimana Abu Lahab saja yang kafir diberikan syafaat. Bagaimana kita yang cinta kepada Nabi, kita beriman kepada Nabi dari kita mulai brojol dari perut mak kita sampai kita mati nanti, pertahankan iman dan Islam kita. Inilah yang bisa Al-Fakir sampaikan tentang syafaat-syafaatnya Rasulullah. Masih banyak lagi ya. Tapi cukup itu aja deh. Mudah-mudahan kita dapat syafaatnya Nabi. Tapi kita jangan minta syafaatul uzma. Karena walaupun nggak kita minta, kita pasti mendapatkannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.